Halo, Hotman Paris dengan Michelle, mahasiswi Fakultas Hukum Untar di Jakarta. Halo para mahasiswa hukum, mahasiswi hukum, juga para dosen. Hotman ada pertanyaan hukum. Sekarang ini kan banyak wanita-wanita kaya atau cowok-cowok kaya setiap mau nikah bikin perjanjian pranikah, perjanjian pisah harta. Pertanyaan saya adalah, apakah perjanjian pisah harta, perjanjian pranikah ada gunanya enggak? Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas dan tokoh publik di tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita, mereka eksis di ranah media. Kali ini masih mengikuti perkembangan perseteruan antara dua pengacara handal, Hotma Sitompul dan Hotman Paris, soal kasus harta gono gini dan perceraian dengan istri Hotma Sitompul, yakni Desiree Tarigan. Kasus ini semakin menggelinding seakan kedua pengacara handal ini ingin membuktikan siapa yang paling canggih soal hukum. Nampaknya semakin mengerucut saja senjata yang digunakan oleh kedua belah pihak. Ada dua senjata utama yang nampaknya digunakan untuk menjegal masing-masing di soal hukum. Nah, kali ini Fakta Bang Pin akan mengulas tipis-tipis senjata apa yang digunakan Hotman Paris dan senjata apa yang digunakan oleh Hotma Sitompul yang beberapa hari ini terus digunakan untuk sama-sama menyerang kubu lawan. Nah, untuk itu simak video ini, like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Saya selalu mengatakan, jangan yang masa lalu. Pandanglah kamu dibanding aku sekarang. Pandanglah kamu dibanding aku sekarang. Hebatan mana? Ya, jangan masa lalu. Masa lalu pun saya lebih hebat. Saya anak orang kaya, tapi saya tidak pernah sombong. Mengamati perseteruan kedua pengacara handal tanah air ini memang menarik karena banyak ilmu di situ. Sebagai masyarakat awam kita bisa belajar soal hukum dari permasalahan keduanya, terutama senjata-senjata yang digunakan untuk menyerang lawan dan bagaimana mereka berkelit dari serangan lawan. Dari kubu Desiree dengan pengacaranya Hotman Paris nampaknya mempunyai satu senjata utama, yakni tanah yang diduga diserobot oleh Hotma Sitompul. Hal ini terbukti, itulah yang digunakan untuk menaikkan posisi tawar Desiree supaya mendapatkan haknya yang pantas sebagai istri yang sudah berumah tangga selama lebih dari 20 tahun dengan Hotma Sitompul. Sedangkan dari sisi Hotma Sitompul sendiri juga mempunyai senjata andalan. Kita mulai dulu dari Hotman Paris Hutapea. Beberapa waktu yang lalu Desiree kembali mengunggah video Mulyana Tarigan, ibu angkatnya, yang meminta lagi tanah yang diserobot oleh Hotma Sitompul. Dan yang satu lagi, Hot, tolong kembalikan tanah aku yang kau ambil. Jadi supaya kita bikin batas yang benar. Itu aja. Dalam keterangan persnya, Hotman Paris juga menekankan bahwa laporan yang dilaporkan atas nama Mulyana Tarigan dalam kasus dugaan penyerobotan tanah miliknya ini sangat kuat dan bisa dipertimbangkan bagaimana konsekuensi hukumnya untuk Hotma Sitompul. Jika kasus ini terus menggelinding dan memang sudah
pihak Polres Jakarta Selatan sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk diberi keterangan. Rupanya ini juga membuat keder kubu Hotma Sitompul. Ya, itu kasus tanah itu benar-benar kuat itu. Jangan anggap remeh. Itu kasus tanahnya ibunya diambil, itu kuat itu dasar pengaduannya. Hati-hati. Itu kuat itu dasar pengaduannya. Hati-hati. Sementara itu, kubu Hotma Sitompul nampaknya tidak mau kalah dan punya senjata sendiri untuk menghentikan dan menjegal Hotman Paris. Melalui kuasa hukumnya, yakni Partahi Sihombing, meminta Oto Hasibuan, yakni Ketua Peradi, untuk segera menindaklanjuti laporan kuasa hukum Hotma. Kemudian kuasa hukum Hotma tantang Hotman, silahkan laporkan, kami tunggu. Dalam captionnya dia menekankan Peradi harus tegas, pengaduan segera diproses, gak ada yang perlu ditunggu, semua orang sama di mata hukum, pelanggaran tetap pelanggaran, tunjukkan wibawa organisasi. Dan kita tahu konsekuensi dari Peradi, yakni Peradi bisa mencabut, yakni Peradi bisa menghentikan izin kepengacaraan atau operasi pengacara yang bersangkutan jika memang terbukti melanggar kode etik. Dan kita tahu pihak Hotma Sitompul telah melaporkan Hotman Paris ke Peradi soal pelanggaran kode etik. Namun tampaknya laporan itu masih berhenti di Oto Hasibuan, tidak dilanjutkan ke yang lebih tinggi karena Oto Hasibuan masih berharap bahwa sesama pengacara, sesama profesi pengacara yang berseteru itu bisa diadakan mediasi. Namun nampaknya hal itu tidak mengurangi pihak Hotma Sitompul untuk terus menekan Peradi supaya laporan mereka segera diproses. Meskipun Hotman Paris juga akan melaporkan balik keempat orang pengacara dari Hotma Sitompul. Saya berani dan ingat, saya akan melaporkan mereka berempat. Saya akan melaporkan kau, ya. Ada yang bilang saya inilah, ada yang bilang saya inilah. Saya akan melaporkan. Emang lu kira gue penakut? Saya terlalu sibuk. Saya tidak mencari popularitas. Sebentar-sebentar kompresi pers. Sebentar-sebentar kompresi pers. Desi datang ke Polres Jakarta Selatan minggu lalu sebagai kelanjutan dari laporan polisi ibunya sebagai saksi terkait dugaan tanah ibunya diambil. Itu hanya kelanjutannya, bukan laporan baru. Ya, karena hampir 200 meter Desi merasa tanah ibunya itu masuk ke dalam temboknya suaminya. Jadi itu hanya kelanjutannya. Oke. Terus mengenai soal dugaan pencurian, saya kira gini loh. Pertama kali pihak sana mengatakan yang hilang itu adalah peralatan periuk nasi. Peralatan